Sebenarnya menikah itu apa? Supaya semua nikah semakin bagus di akhir zaman ini. Harus mengenal Yesus Kristus. Karena dari Yesus Kristuslah nanti sumber nikah yang sangat benar. Makanya dia disebut mempelai laki-laki surga yang akan datang. Lihat, mempelai datang, song-songlah dia. Harus melihat dan belajar dari sana. Menikah itu bukan hanya karena sudah cukup umur, bukan hanya supaya dapat anak cucu buyut. Itu semua baik, itu semua senang. Tapi harus tahu menikah itu adalah membujukkan hubungan seperti Kristus dengan sidang jemaat. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 32, rahasia ini besar, rahasia nikah. Tapi yang aku sebutkan di situ adalah bagaimana Kristus dengan jemaat. Jadi harus ada cinta Yesus di dalam nikah yang diberkati oleh Tuhan. Saya persilakan dulu. Sak meniko kulo raos bingah banget. Cuma segitu aja deh. Jadi tidak banyak-banyak. Dulu saya di Tawangmangu hampir setahun. Ya biasalah begitu, ngobrol-ngobrol. Jadi masih ingat-ingat sedikit-sedikit. Sekedip. Saya sangat bersyukur ada di sini dan tidak orang Wono ya Pak ya. Kami ada di sini. Jadi persis begini ada orang tua angkat saya. Kalau Pak Kasbi 60 tahun, aku dengan istri hampir 51 tahun yang lalu. Jadi nanti bulan 4 ini 51 tahun lah. Sebenarnya saya takut kalau Bapak ini udah 60, saya baru mau 51, tapi sudah mendekat-dekati lah. Jadi sudah bisa lah ikut-ikut dikit pengalaman. Iya. Ada yang saya akan lihat dan kita akan memperhatikan dari firman Tuhan. Saya mau ajak kita membaca Lukas pasal yang pertama saja. Lukas pasal yang pertama ini saya baca mulai ayat yang kelima. Pada zaman Herodes Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abiyah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, cukuplah sampai segitu dulu. Di saat-saat sekarang ini kerusakan yang paling banyak adalah justru di dalam pernikahan.
pernikahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu terlalu banyak. Orang mati masih bisa dihitung seluruh bumi ini. Tapi kalau rumah tangga yang hancur, nikah-nikah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, terlalu banyak. Karena biasanya banyak yang tersembunyi, banyak yang tersembunyi, pintar-pintar untuk menutupi itu. Terlalu banyak cara orang untuk menutupi kerusakan itu. Makanya nggak bisa dihitung. Tapi kalau orang meninggal pasti bisa dihitung. Sebab kalau mayat disimpan di rumah, tambah lama tambah bau. Jadi mending aja minta surat dari RT RW biar ada pemakaman langsung. Jadi dihitung berapa. Nah, itu sebabnya terlebih orang Kristen harus memperhatikan supaya nikah ini sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saya senang sekali Bapak kita ini 60 tahun dan sudah ada harapan. Gak mungkin lagi Bapak ini cari bojo. Mungkin orang sudah tua itu gak bisa dipungkiri. Udah banyak deh penyakit. Tadi Mbak Uti juga bilang, Bapak itu baru ke rumah sakit. Oh gitu. Yang lutut lah, yang prostat lah, yang jantung lah, yang ginjal lah. Belum lagi yang lain-lain lah. Sakit kepala, luntur. Banyak dah. Tidak bisa. Jadi kalau umur-umur sebegini ini, biar dikasih tiket ke seluruh dunia, mungkin dia bilang udah kasih aja sama cucu saya. Udah enggak Mbak. Tapi kalau dia umur 50, wah menjelajah dah. Senang. Kalau semakin tua, paling dia sudah cukup deh. Kamar berapa? Kamar Mbak 3x3 lah ya. Coba. Ya udah tinggal di situ aja. Kemana-mana sudah. Paling kalau sekarang senangnya ya udah ke sana. Dingin kalau siang. Kalau malam ya di situ. Nanti berapa tahun lagi ke sana pun enggak lagi deh. Iya. Sudah pasti begitu. Jadi saya yakin ini sudah selamat ini pernikahan ini. Dari 60 ini enggak bakal rusak lagi. Pasti mereka selalu ya seperti tadi mau naik itu juga udah gandengan lah. Iya. Tapi yang lain-lain yang masih muda-muda ini masih mau nggak gandengan. Aku sama istriku ya gandeng-gandengan aja tuh. Kalau aku pelan-pelan karena dia kakinya lebih kuat dari saya. Kaki saya udah mulai mungkin aku tepuannya terlalu banyak kali ya Pak. Main bulu tangkis jadi kaki saya ini kata dokter udah itulah ya. Nah, jadi pernikahan itu harus sesuai firman Tuhan. Untuk apa itu? Karena kita semua diundang. Jadi undangan Bapak ini undangan di sini, alamat sini ya. Tapi ada lagi nanti undangan. Undangannya saya kasih. Semua kita jangan buang undangannya. Tertulis Wahyu 19 ayat yang ke-7 sampai 9. Dan dikatakan di situ, berbahagialah yang diundang ke pesta kawin anak domba Allah. Perkataan ini adalah ya dan benar. Itu Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Ini istri saya mau baca ini. Emang masih bisa lihat?
Kalau lihat ya mungkin apa salahnya biar Wahyu 19 mulai ayat 7. ya. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, Ya. dan pengantinnya telah siap sedia. Iya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Iya. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Ini satu undangan yang luar biasa. Jadi nanti kalau ada pengangkatan gereja, bagi saudara-saudara yang sudah mendengar, nanti naik, itu untuk masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Habis itu di dalam Judas, kitab Judas hanya satu pasal. Sesudah selesai nikah anak domba Allah, turun lagi ke kerajaan 1000 tahun. Ya, sebenarnya ini bukan ajaran baru, itu sudah di situ. Hanya mungkin ada sebagian yang jarang lebih melihat sampai ke situ. Jadi undangan untuk itu, pesta yang penuh dengan bahagia itu, ini pernikahan Pak Kaspia. Iya, ini Kasbi. Bakaku Kasbi. Bauti sinten namanya? Suparmiati. Oh, Suparmiati. Waktu dulu. Jadi nikah panjenengan iki permulaan. Jadi ini undangan ini supaya kita semua siap. Saya yakin semua pasti amin. Karena sedih orang kalau tertinggal nanti tidak terangkat. Walaupun mungkin tidak seperti yang benar-benar di YouTube itu. Tapi orang dengan melihat itu sudah banyak yang sedih. Karena teman-temannya kayak seperti kita ini begini nih. Bisa nanti sebagian nggak ada lagi, tapi baju-bajunya pada di situ juga. Orangnya terangkat. Kemana dia? Dia sudah pakai baju rohani, sudah diubah sehingga tidak pakai baju-baju seperti kita ini lagi. Itu untuk pesta nikah anak domba Allah. Itu sebabnya kita dipersiapkan seperti dalam Matius pasal 25 mulai ayat 1 dan ayat yang kelima, lihat mempelai datang, songsonglah dia. Ini karena nikahnya Mbah Uti sama Mbah Kaku gini, ini paslah, cocoklah saya pikir ya. Jadi dari sini ada undangan supaya kita semakin berpakaian rohani. Pakaian rohani adalah perbuatan baik dari orang-orang kudus. Saya senang Mbak ini tadi katanya dari manapun itu asalnya yang pertama, tapi masih bisa diperbaiki dalam nikah yang ada dalam Yesus Kristus. Sebab model ke sana nanti harus nikah yang ada di dalam Yesus Kristus. Suami mencontohkan Kristus yang mengasihi, istri mencontohkan jemaat yang taat
yang tunduk kepada suami. Itu di dalam Efesus pasal 5 mulai 22. Tapi kita nggak usah baca, nanti kalau di rumah boleh. Dan nanti suatu waktu ada YouTube ini juga nanti bisa dilihat lagi, ada YouTube. Bukannya gampang, timur itu ini nanti ibadah kita ini ada di YouTube. Iya, temenan, nggak dibohongi. Iya, jadi bisa diulang lagi. Kita semua harus sampai ke pesta nikah yang sangat besar itu. Hanya orang yang berpakaian rohani yang bisa ke sana. Pakaian rohani itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kalau mau ke sini dari Cirebon, Kudus juga dilewati. Tapi bukan kudus itu maksudnya, karena kalau di situ semua kudus, penjahat pun di situ orang kudus juga, karena KTP-nya orang kudus, KTP-nya, jadi penjahat besar pun tetap orang kudus. Ya kalau cuma orangnya, semua juga bubur kudus, jangan kudus, sate kudus, apa mana? Kudus kabeh. Tapi belum tentu. Banyak penjahat. Jangan coba-coba tinggalkan HP di situ. Sebentar gak dilihat. Hilang juga. Namanya aja orang kudus, tapi perbuatannya belum tentu. Semoga kita tidak begitu. Jangan lain di bibir, lain di hati. Itu kerusakan nikah. Tapi murni. Apa yang dari hati itu cerminan juga di hidup kita, sampai dalam pembicaraan kita. Itu sebabnya dalam Lukas ini, kalau saya perhatikan, mereka itu dari dasarnya, dari pernikahan sudah benar. Karena Sakaria itu adalah dari keturunan Harun juga, dan istrinya ini dari keturunan Harun juga. Jadi ini namanya saya masih bisa. Makanya kalau mbak ini beruntung, ini bisa jadi di dalam Tuhan, diperbaiki. Yang belum menikah, supaya startnya itu bagus, harus seiman sama dengan seiman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga mengaminkan dalam hati. Ini dasar pertama. Walaupun ini Wakaku sama Bauti dulunya di tempat lain, tapi sekarang sudah semakin harus diperbarui. Harus benar-benar di dalam Yesus Kristus. Itu start pertama. Jadi sama-sama dari keturunan Lewi, sama dengan Musa juga, karena Musa ini adalah adiknya Harun. Itu keturunan Lewi sama keturunan Lewi. Artinya, apakah persekutuan yang tidak seiman dengan tidak seiman, terang dengan gelap, harus sama-sama terang. Jadi kalau boleh, usahakan apapun, jangan tinggalkan Yesus karena godaan suster. Iya. Begitu juga perempuan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus karena Tuhan yang panjang hidungnya. Panjang hidungnya, mancung. Bukan mancung ke dalam, mancung ke luar.
Ya, kalau mancung ke dalam ya mungkin ya kurang cakap ya. Tapi kalau mancung keluar guanteng. Duitnya juga wakeh, bukan akeh lagi, wakeh. Iya. Jadi jangan tergoda. Gadis-gadis kami jangan tergoda. Cowok-cowok juga jangan tergoda karena sus-sus. Cantik apapun, menor semuanya. Jangan lihat rupa. Lihat juga bebek, apalagi bobot, apalagi bebek. Jangan bebek. Kalau bebek nanti wah. Janganlah. Jadi itu. Lihat juga. Karena ini Zakaria dan Elizabeth itu sama keturunan dari Lewi, pelayan. Jadi Musa dan Harun itu bersaudara. Jadi Musa itu adalah keturunan dari seorang Lewi menikah dengan seorang perempuan Lewi. Jadi seiman. Ini yang pertama. Ya, maju aja terus. Nanti kalau terlalu lama nggak ada ujung pangkalnya, jadi nggak bisa. Lanjutlah, saya akan sampaikan. Sebenarnya menikah itu seperti apa? Orang kalau sudah ada anaknya senang. Pak Kasbi pinten putune 12 katanya, senang banget dia. Bunyi dua, loro, mau tiga, lah itu senang. Iya, jadi sangat senang. Tapi menikah itu tidak hanya di situ. Sebenarnya menikah itu apa? Supaya semua nikah semakin bagus di akhir zaman ini. Harus mengenal Yesus Kristus. Karena dari Yesus Kristuslah nanti sumber nikah yang sangat benar. Makanya dia disebut mempelai laki-laki surga yang akan datang. Lihat, mempelai datang, song-songlah dia. Harus melihat dan belajar dari sana. Menikah itu bukan hanya karena sudah cukup umur, bukan hanya supaya dapat anak cucu buyut. Itu semua baik, itu semua senang. Tapi harus tahu menikah itu adalah mewujudkan hubungan seperti Kristus dengan sidang jemaat. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 32, rahasia ini besar, rahasia nikah. Tapi yang aku sebutkan di situ adalah bagaimana Kristus dengan jemaat. Jadi harus ada cinta Yesus di dalam nikah yang diberkati oleh Tuhan. Belum cukup cinta manusia. Cinta manusia sekuat apapun ada batasnya. Tapi kasih Kristus tidak berkesudahan. Itu dasar nikahnya orang Kristen. Makanya orang Kristen gak boleh cerai. Ya. Dan kalau semua sudah mulai nanti mengarah ke situ, semua nikah pasti akan baik. Tidak ada yang hancur. Jadi Zakaria ini juga dengan Elizabeth bagus. Sampai tua pun belum ada anak. Beda, kalau orang Batak beda. Orang Batak bagaimana? Wah, aku udah lama menikah sama kamu, udah 70 tahun. Belum dapat anak. Orang Batak kalau belum dapat anak, belum senang. Ini nikah lagi dia. Sudah mulai. Padahal Yesus ajarkan harus dua menjadi satu. Dan dua itu tidak boleh berpisah.
supaya bisa mewujudkan kasih Kristus itu tidak berkesudahan dan tanpa pamrih. Dan cinta Kristus itu dia datang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi dia merendahkan diri. Ini yang sangat susah. Manusia sekarang membanggakan diri. Sering sekali biar sudah umur 80 tahun masih gini, Mbah. Oh, coba kalau bukan kulo hartane wong tuaku. Ya gitu. Kita ini sekarang gak bisa begini. Gak ada rumah lah awal. Aku mulai, keluarga mulai, kami. Tapi kalau Kristus, segalanya dari dia. Tapi dia tidak pernah berkata, karena aku. Justru Yesus Kristus disitulah mematikan keakuannya sampai mati di kayu salib. Berdoa pun dia di Getsemani, tapi dia terima, bukan kehendakku. Dia harus tanpa protes mengasihi sampai akhir, tidak berkesudahan. Itulah cinta Kristus. Itulah dasar nikahnya orang Kristen. Tidak boleh merasa keberhasilan sendiri. Yesus Kristus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan dia datang merendahkan diri. Sehebat apapun kita, adakah yang belajar merendahkan diri? Itu cinta Kristus. Gak ada bangga-bangga diri, gak ada aku-aku yang dibanggakan. Makanya Yesus mengajar, kalaupun banyak duit, banyak berkorban, jangan aku-aku, malah apa yang dikasih tangan kiri gak boleh diketahui tangan kanan. Apa itu maksudnya? Merendahkan diri. Ini baru dari gereja sudah menyombongkan diri. Lalu dia bilang gini, ini tiang ini dari saya ini ya. Hei pendeta, kamu kalau macam-macam ku tarik tiang saya biar roboh gereja. Ada banyak begitu. Akunya itu besar. Makanya Yesus dalam kasihnya kepada dunia ini, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Itu sebabnya apapun yang kita perbuat, apapun pelayanan kita, jangan menganggap sudah hebat. Masih ini satu ayat, baca ini, tolonglah. Ini penting. Lukas 17 ayat 10. Ya, kututuplah Alkitabku ini, biar nggak nambah-nambah lagi nanti. Ya, Lukas 17 ayat 10. Ya. Ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Sebanyak apapun kita berkorban, gak boleh berkata, kalau bukan aku. Sehebat apapun musik kita, jangan berkata, kalau bukan aku. Sehebat apapun yang kita sudah korbankan di situ, jangan bilang, coba dulu, kulihat dulu, kutarik semua itu. Bukan, pekerjaan Tuhan gak bisa hancur. Kalau ada orang mulai aku-akunya, kalau pekerjaan Tuhan sanggup memberikan yang lebih hebat. Itu sebabnya kita ini harus begitu. Mungkin kita sudah sering mendengar dua anak seorang bapak, satu hilang, satu
ada melayani terus. Kalau saya yang terhilang itu, saya bilang bukan kasihan. Karena akhirnya dia dapat pesta besar, dia dapat pakaian, dia dapat sepatu, dia banyak dapat. Tapi anak yang di rumah itu terus melayani. Justru dia bilang apa? Sudah lama saya melayani, belum pernah aku dapat apa-apa. Bapak enggak pernah memberikan. Sudah anakku, semua itu kan milik kamu juga. Tapi dia enggak mau masuk. Kasihan dia, enggak dapat apa-apa. Karena apa? Merasa lebih hebat. Itu sebabnya kalau ibadah juga bukan untuk dilihat orang, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau berdoa juga bukan supaya dipuji orang. Justru kalau berdoa masuk ke dalam kamar, bukan pamer. Itu dalam Tuhan. Kita harus kebenaran sampai ke situ. Itu sebabnya dua-dua keturunan Lewi, keturunan Harun, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, dan firman Tuhan berkata tidak bercela. Jadi Bapak Mbak Uti, kasih Yesus yang kita perhatikan. Semua kita harus itu dasar hidup kita, dasar rumah tangga, terlebih dasar nikah. Belum cukup hanya karena cantik, ganteng, banyak duit, apapun itu. Tapi berdoa harus memiliki kasih Tuhan. Tidak ada pamrih, tidak berkesudahan. Kasih Tuhan murni. Tidak untuk pamer-pamer, tapi murni. Kalau itu dasar kasih kita kepada sesama, semua nanti akan bersuka cita seperti nyanyian kita. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Amin yang baik, harus kasih Tuhan ya. Tambah lagi, ini kita doakan biar bertambah-tambah terus kasih Tuhan dan bagi kita semua. Tuhan memberkati.